Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kembali lagi bersama saya Muhammad Faris Bantani dalam channel ASP TV yang memuat tentang edukasi-edukasi tentang hukum. Semoga kawan-kawan yang menjalankan ibadah puasa selalu dapat lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga aktivitas-aktivitas yang kawan-kawan kerjakan dapat menjadi ladang pahala dan dapat menjadi ladang berkah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pembagian hukum pidana. Tetapi sebelum masuk pada pembahasan, bagi yang belum subscribe untuk subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa like, share, and comment agar channel ASP TV bisa terus berkembang dan terus semangat memberikan edukasi-edukasi tentang hukum kepada kita semua. Masuk pada pembahasan, pembagian hukum pidana yang pertama yaitu hukum pidana objektif atau jus poenali, yaitu seluruh peraturan hukum pidana yang memuat larangan-larangan atau keharusan-keharusan terhadap pelanggaran diancam dengan pidana. Pembagian yang kedua yaitu hukum pidana subjektif atau jus poeniendi. Seluruh peraturan yang memuat hak negara untuk memidana seseorang yang melakukan tindak pidana, yaitu tugas para penegak hukum. Mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan dalam proses peradilan pidana. Pembagian yang ketiga yaitu hukum pidana material. Seluruh peraturan yang memuat perumusan. Ada 3 perumusan dalam hukum pidana material. Yang pertama yaitu perbuatan apakah yang dapat diancam pidana. Contohnya pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang pembunuhan. Contoh yang ketiga yaitu pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Maka yang dapat diancam pidana yaitu salah satu contohnya yaitu seseorang yang melakukan tindak pidana pembunuhan, penganiayaan ataupun pencurian. Yang kedua yaitu siapakah yang dapat dipidana, pertanggungjawaban pidana atau yang dapat dipertanggungjawabkan pidananya. Yaitu diatur dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai tentang seorang yang memiliki kelainan jiwa maka tidak dapat dipidana. Selain itu ada juga pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang seorang anak yang belum berumur 16 tahun melakukan tindak pidana tidak dapat dikenai sanksi pidana. Selain itu ada juga pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang seseorang yang melakukan tindak pidana tetapi dalam pengaruh daya paksa, maka tidak dapat dipidana. Selain ketentuan yang diatur dalam pasal 44 dan pasal 45, pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dipidana. Yang ketiga yaitu pidana apakah yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana, yaitu diatur di dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam pasal 10 mengatur sanksi pidana, yaitu terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok yang pertama yaitu pidana mati, yang kedua pidana penjara, yang ketiga pidana kurungan, yang keempat pidana denda, yang kelima pidana tutupan. Pidana tambahan, yang pertama pencabutan hak-hak tertentu, yang kedua perampasan barang-barang tertentu, yang ketiga pengumuman putusan hakim. Pembagian berikutnya yaitu hukum pidana formil, yaitu seluruh peraturan yang memuat cara-cara negara menggunakan haknya untuk melaksanakan pidana atau hukum acara pidana. Contohnya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hukum pidana formil dapat dibagi juga menjadi 2, yaitu ada peraturan yang mengatur luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Contohnya yaitu seperti Undang-Undang Pokok Kepolisian, Undang-Undang Pokok Kejaksaan, dan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Ada juga peraturan yang memuat secara khusus, yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi,
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang tindak pidana korupsi, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang tindak pidana narkotika. Pembagian selanjutnya itu hukum pidana umum atau Allgemein Strafrecht yaitu adalah hukum pidana yang berlaku umum atau berlaku bagi semua orang. Hukum pidana umum dibuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pembagian yang terakhir yaitu hukum pidana khusus atau Besonderstrafrecht spesial, yaitu hukum pidana berlaku khusus bagi golongan orang-orang tertentu. Contohnya yaitu anggota ABRI atau yang disamakan dengan anggota ABRI atau yang memuat perkara-perkara pidana tertentu di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seperti tindak pidana ekonomi, tindak pidana subversi, tindak pidana korupsi. Adapun dasar hukum penyimpangan, di mana peraturan yang umum dapat dikesampingkan oleh peraturan perundang-undangan yang khusus, yaitu asas lex specialis derogat legi generali. Ketentuan hukum yang khusus menyampingkan ketentuan hukum yang umum. Mungkin cukup sekian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASP lapor, ahli hukum, jauhi hukuman.